Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Puri Handayani selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama dan teman-teman sekalian. Saya Indri Damayanti akan membahas materi saya yang berjudul Perkembangan Jiwa Keagamaan pada Anak dan Remaja. Perkembangan jiwa keagamaan pada anak. Menurut Zakiyah, masa pertumbuhan pertama atau masa anak-anak terjadi pada usia 0-12 tahun. Bahkan, lebih dari itu menurutnya, sejak masa kandungan pun, kondisi dan sikap orang tua telah mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan jiwa keagamaan. Ketidakmampuan untuk menyimak secara verbal dapat dipahami pada usia pertumbuhan pertama. Pada masa itu, manusia masih berada dalam kondisi lemah, baik fisik maupun psikis. Namun demikian, anak telah memiliki kemampuan bawaan yang bersifat laten, atau dalam istilah Islam disebut dengan fitrah keagamaan, yang terdapat dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 3, dan fitrah keagamaan tersebut tak bisa dirubah dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Dalam potensi ini, memerlukan perkembangan melalui bimbingan dan pemeliharaan yang mantap sejak dini sesuai dengan prinsip pertumbuhannya. Prinsip-prinsip timbulnya jiwa agama. Ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, prinsip biologis, yang kedua, prinsip tanpa daya, dan yang ketiga, prinsip eksplorasi. Prinsip biologis ini secara fisik, anak yang baru dilahirkan berada dalam keadaan lemah dalam segala gerak maupun tindakannya. Ia selalu memerlukan bantuan dari orang dewasa atau sekelilingnya. Dengan kata lain, ia belum dapat berdiri sendiri. Kemudian untuk yang kedua, prinsip tanpa daya. Prinsip tanpa daya ini sejalan dengan belum sempurnanya pertumbuhan fisik dan psikis. Anak yang baru dilahirkan hingga menginjak usia dewasa selalu mengharapkan bantuan dari orang tuanya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu prinsip eksplorasi. Prinsip eksplorasi ini merupakan prinsip yang dimana melihat dari kematangan dan kesempurnaan perkembangan potensi manusia yang dibawa sejak lahir, pemeliharaan dan latihan itu perlu dalam bimbingan di prinsip eksplorasi ini. Kemudian teman-teman, ada teori pertumbuhan jiwa agama pada anak menurut Jalaluddin. Ada 2, yang pertama rasa ketergantungan dan yang kedua insting keagamaan. Rasa ketergantungan, teori ini dikemukakan oleh Thomas bahwa manusia dilahirkan ke dunia memiliki 4 keinginan. Yang pertama, keinginan untuk dilindungi, yang kedua, keinginan untuk akan pengalaman baru, dan yang ketiga, keinginan untuk mendapat tanggapan, dan yang keempat, keinginan untuk dikenal ataupun diketahui. Kemudian untuk insting keagamaan, menurut Woodworth, bayi yang dilahirkan sudah memiliki insting, yaitu insting keagamaan maupun sosial. Kemudian timbulnya agama pada anak terlepas dari dualisme pendapat mengenai keberadaan kejiwaan anak yang baru dilahirkan, apakah sebagai makhluk religius atau bukan. Kenyataannya dan pengalaman keagamaan yang dilalui manusia menunjukkan bahwa anak yang baru lahir ataupun dilahirkan telah membawa fitrah keagamaan, meskipun fungsinya baru tampak setelah berada pada tahap kematangan di kemudian hari melalui proses bimbingan dan juga latihan. Nah, di sini ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya yaitu setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang akan menyebabkan anak beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maksud dari hadis tersebut adalah setiap anak memiliki potensi keagamaan. Namun, potensi tersebut perlu dibimbing dan dikembangkan oleh kita selaku orang dewasa, khususnya orang tua. Jika kita membimbingnya dengan baik dan benar, maka anak akan memiliki jiwa keagamaan yang sempurna. Selanjutnya yaitu perkembangan jiwa keagamaan pada remaja. Perkembangan jiwa keagamaan pada remaja ini sulit untuk menentukannya, karena remaja telah melalui proses pembinaan dalam waktu yang cukup lama, sejak lahir sampai dewasa. Kemudian baik dalam segi waktu maupun peristiwa yang telah dilaluinya, dengan membawa hasil dalam berbagai bentuk sikap dan modal kelakuan. Hal ini disebabkan karena masing-masing telah dibina dalam berbagai kondisi dan situasi keluarga, sekolah maupun lingkungan. Kemudian, menurut Zakiyah, ciri perkembangan jiwa keagamaan pada remaja yaitu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama, pertumbuhan jasmani secara cepat telah selesai. Yang kedua, pertumbuhan kecerdasan hampir selesai. Dan yang ketiga, pertumbuhan pribadi belum selesai. Dan yang keempat, pertumbuhan jiwa sosial masih berjalan. Dan yang kelima, keadaan jiwa agama yang tak stabil. Kemudian faktor yang mempengaruhi perkembangan jasmani dan rohani, yaitu adanya pertumbuhan pikiran dan mental, kemudian perkembangan perasaan, pertimbangan sosial, dan perkembangan moral. Kemudian, faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan keagamaan remaja. Ada 2 ya teman-teman. Yang pertama faktor intern dan yang kedua faktor ekstern. Faktor intern ini ada beberapa cakupan. Ada 4. Yang pertama, faktor hereditas dilihat dari keturunan atau pembawaan. Yang kedua, tingkat usia dilihat dari pemahaman agama. Yang ketiga, kepribadian dilihat dari unsur hereditas dan pengaruh lingkungan. Dan yang keempat, dilihat dari kondisi kejiwaan. Kemudian untuk faktor ekstern, ada 3 cakupan. Yang pertama, dilihat dari lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan institusi, dan yang ketiga, lingkungan masyarakat.
Selanjutnya, tahapan perkembangan jiwa keagamaan pada anak dan remaja. Tahapan perkembangan jiwa keagamaan pada anak ada 3, yaitu tingkatan dongeng, tingkatan kenyataan, dan tingkatan individu. Kemudian untuk tahapan perkembangan jiwa keagamaan pada remaja ada 3 tingkatan juga, atau tahapan. Yang pertama, masa remaja awal 13-15 tahun, yang kedua masa remaja media 16-18 tahun, dan yang ketiga masa remaja akhir 19-21 tahun. Nah, untuk tingkat dongeng ini dimulai pada anak usia 3-6 tahun, dan konsep mengenai Tuhan lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi, sehingga anak dalam menghadapi atau menanggapi agama meliputi dongeng yang kurang masuk akal. Kemudian tingkat kenyataan, itu dimulai sejak anak masuk sekolah dasar. Ini keagamaan anak sudah mencerminkan konsep yang berdasarkan kenyataan dan didasarkan atas dorongan emosional. Kemudian tingkat individu. Ini merupakan tingkat yang konsep ketuhanannya yang lebih murni yang dinyatakan dalam pandangan yang bersifat personal atau perorangan. Kemudian tahapan jiwa perkembangan keagamaan pada remaja, yaitu pada masa remaja awal, ini terjadi perubahan jasmani yang cepat, sehingga memungkinkan terjadinya kegoncangan emosi, kecemasan, dan kekhawatiran. Bahkan, kepercayaan agama yang telah tumbuh pada umur sebelumnya mungkin pula mengalami kegoncangan. Kemudian masa remaja media, ya, ini gejala masanya yaitu mengidolakan sesuatu atau mendewa-dewakan atau mengagung-agungkan. Di dalam fase ini yaitu ada masa negatif untuk pertama kalinya. Remaja yang sadar akan kesepian yang tidak pernah dialaminya pada masa sebelumnya. Selanjutnya yaitu masa remaja akhir. Nah, masa remaja akhir ini dapat dikatakan bahwa anak pada waktu itu dari segi jasmani dan kecerdasan telah mendekati kesempurnaan, yang berarti bahwa tubuh dengan seluruh anggotanya telah dapat berfungsi dengan baik. Kecerdasan telah dianggap selesai pertumbuhannya, tinggal pengembangan dan penggunaannya yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian teman-teman di sini ada sumber-sumber jiwa keagamaan, ada 2 teori, yaitu teori monistik dan teori fakulti. Nah, teori monistik ini yaitu merupakan teori yang berpendapat bahwa sumber kejiwaan agama yang paling dominan yaitu hanyalah satu. Kemudian untuk teori fakulti ini yaitu berpendapat bahwa tingkah laku manusia terdiri dari beberapa unsur. Nah, untuk teori monistik ini menurut pendapat Thomas Van Aquino yaitu berpikir. Kemudian untuk pendapat Friedrich Hegel yaitu kebenaran, ilmu pengetahuan. Selanjutnya pendapat dari Friedrich Schleiermacher yaitu ketergantungan. Dan menurut pendapat Rudolf Otto yaitu rasa kagum. Kemudian Sigmund Freud yaitu Oedipus kompleks dan Vater image, artinya yaitu rasa kasih sayang terhadap ibu dan rasa kasih sayang terhadap bapak. Yang terakhir yaitu pendapat dari William McDougall yaitu insting. Nah, untuk teori fakulti yaitu ada beberapa cakupan. Yang pertama, timbulnya rasa cipta, rasa, dan karsa. Kemudian menurut pendapat G.M. Starton yaitu konflik ya, dan Zakiah derajat yaitu menurut pendapatnya ada memiliki kebutuhan rasa kasih sayang, aman, harga diri, bebas, sukses, dan ingin tahu. Kemudian menurut pendapat W.H. Thomas ya, keinginan untuk keselamatan, mendapat penghargaan, ditanggapi, dan pengetahuan ataupun pengalaman baru. Selanjutnya yaitu sifat keagamaan pada anak dan remaja. Nah, di sini ada beberapa sifat keagamaan pada anak, yaitu yang pertama, kurang mendalam. Kurang mendalam atau kurang kritis artinya bahwa pemahaman anak terhadap ajaran agama dapat saja mereka terima tanpa kritik. Yang kedua yaitu egosentris, memahami dan memandang agama dari sudut kepentingan pribadinya. Kemudian yang ketiga, anthropomorphis. Ini merupakan konsep ketuhanan yang digambarkan sebagai aspek kemanusiaan. Kemudian yang keempat, inisiatif. Ini memiliki perhatian yang penuh terhadap keagamaan. Yang kelima yaitu sifat suka meniru. Tindak keagamaan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya diperoleh dari meniru. Yang keenam yaitu sifat ucapan dan praktek. Kehidupan agama pada anak bermula tumbuh besar secara verbal dan ritual. Kemudian yang terakhir yaitu sifat rasa heran atau kagum. Rasa heran dan kagum merupakan tanda dari sifat keagamaan terakhir pada anak yang merupakan kebutuhan anak akan hal yang baru. Nah, selanjutnya yaitu sifat keagamaan pada remaja ya. Teman-teman, ini ada 4 sifat. Yang pertama yaitu percaya ikut-ikutan. Artinya dihasilkan oleh didikan agama yang didapat dari keluarga ataupun dari lingkungannya. Kemudian yang kedua, percaya dengan kesadaran. Nah, di sini kesadaran agama atau semangat agama pada masa remaja mulai dengan meninjau dan meneliti kembali cara beragama pada waktu masa kecil. Kemudian yang ketiga, sifat kebimbangan beragama. Artinya kebimbangan yang terjadi yaitu karena 2 faktor, yaitu kebimbangan dan pengingkaran kepada Tuhan. Yang keempat yaitu tidak percaya kepada Tuhan. Ini merupakan sifat yang mengingkari adanya wujud Tuhan sama sekali dan mengganti dengan kepercayaan yang lain atau keyakinan yang lain. Nah, ini merupakan gambaran ya teman-teman untuk bagaimana kita berinteraksi dari masa kecil terhadap orang tua kita sampai hingga dewasa. Jadi peran orang tua itu sangat penting. Apalagi kita merupakan calon orang tua yang nantinya akan mendidik anak-anak kita yang dilihat dari psikologinya.
Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.